DJ Topeng Remix. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Ria Maharani SPDI MPDI selaku dosen pengampu mata kuliah pengembangan evaluasi pendidikan agama Islam, dan yang saya banggakan teman-teman seperjuangan. Baiklah, saya Awalulis Sangiarti. Saya akan menjelaskan tentang materi penilaian hasil belajar oleh pendidik. Materinya, pengertian evaluasi dan penilaian, prinsip penilaian peserta didik, penilaian hasil belajar oleh peserta didik, teknik dan instrumen penilaian, pelaporan hasil belajar. Yang pertama, pengertian evaluasi. Salah satu kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang guru adalah evaluasi pembelajaran. Pengertian evaluasi pembelajaran adalah untuk mengevaluasi kegiatan atau mengoreksi hal-hal yang telah terjadi atau dilakukan selama pembelajaran yang telah terjadi. Sedangkan evaluasi adalah suatu proses untuk menyediakan informasi tentang sejauh mana suatu kegiatan tertentu telah dicapai. Materi yang kedua yaitu pengertian penilaian. Penilaian adalah suatu proses untuk memperoleh informasi yang digunakan untuk membuat keputusan tentang peserta didik, kurikulum, program, dan kebijakan pendidikan. Sedangkan hasil penilaian berupa atribut, dimensi, ataupun kuantitas tersebut digunakan sebagai bahan evaluasi. Materi selanjutnya yaitu prinsip penilaian peserta didik. Yang pertama, objektif berarti penilaian berbasis pada standar, kemudian terpadu berarti penilaian oleh pendidik dilakukan secara terencana, kemudian ekonomis berarti penilaian yang efisien dan efektif, kemudian transparan berarti prosedur penilaian, kemudian accountable berarti penilaian dapat dipertanggungjawabkan, dan yang terakhir edukatif yaitu mendidik. Materi selanjutnya yaitu penilaian hasil belajar oleh pendidik. Penilaian hasil belajar oleh pendidik adalah proses pengumpulan informasi atau data tentang capaian pembelajaran peserta didik dalam aspek sikap, aspek pengetahuan, dan aspek keterampilan yang dilakukan secara terencana dan sistematis, yang dilakukan untuk memantau proses, kemajuan belajar, dan perbaikan hasil belajar melalui penugasan dan evaluasi hasil belajar. Kemudian, pengertian penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan. Penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan adalah proses pengumpulan informasi atau data tentang capaian pembelajaran peserta didik dalam aspek pengetahuan dan aspek keterampilan yang dilakukan secara terencana dan sistematis dalam bentuk penilaian akhir dan ujian sekolah ataupun madrasah-madrasah. Kemudian, pengertian penilaian akhir. Penilaian akhir adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik pada akhir semester, mungkin semester 1 ataupun semester 2, dan atau akhir tahun yang biasanya bisa kita sebut dengan UAS ataupun ujian akhir sekolah ataupun ujian akhir semester. Penilaian hasil belajar oleh pendidik memiliki tujuan untuk 1. Mengetahui tingkat penguasaan kompetensi, 2. Menetapkan ketuntasan penguasaan kompetensi, 3. Menetapkan program perbaikan atau pengayaan, 4. Berdasarkan tingkat penguasaan kompetensi, 5. Memperbaiki proses pembelajaran. Lingkup penilaian hasil belajar oleh pendidik mencakup 1. Sikap spiritual dan sosial, meliputi
menerima, menanggapi, menghargai, menghayati, dan mengamalkan nilai spiritual dan nilai sosial. Kemudian yang kedua, pengetahuan, meliputi tingkat kemampuan mengetahui, memahami, menerapkan, menganalisis, mengevaluasi pengetahuan faktual. Kemudian yang ketiga, keterampilan abstrak dan keterampilan konkret. Di antara teknik dan instrumen penilaian sebagai berikut. 1. Penilaian kompetensi siswa melalui observasi, penilaian diri, penilaian teman sejawat oleh peserta didik dan jurnal. 2. Penilaian kompetensi pengetahuan melalui tes tulis, tes lisan, dan penugasan. 3. Penilaian kompetensi keterampilan melalui penilaian kinerja, yaitu penilaian yang menuntut peserta didik mendemonstrasikan suatu kompetensi tertentu dengan menggunakan tes praktik ataupun portofolio. Penilaian hasil belajar oleh pendidik menggunakan berbagai instrumen penilaian berupa tes, misalnya tes tulis ataupun tes lisan, kemudian pengamatan ataupun observasi, kemudian penugasan perseorangan, misalnya PR, atau kelompok, dan bentuk lain yang sesuai dengan karakteristik kompetensi dan tingkat perkembangan peserta didik. Laporan hasil belajar. Laporan hasil belajar seharusnya mencantumkan deskripsi kualitatif sehingga orang yang membaca laporan dapat mengetahui kompetensi peserta didik secara jelas. Laporan hasil belajar yang memuat kelemahan dan kelebihan peserta didik dapat membantu orang tua dan guru dalam melakukan peningkatan selanjutnya. Bentuk rapor peserta didik di negara maju pada umumnya mencantumkan deskripsi kualitatif sehingga proses belajar berkelanjutan dapat dilakukan secara lebih terencana.